belajar mengenai ekosistem, yaitu hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Oh ya, sebelum kita masuk ke bab selanjutnya ya, Guru harapkan kamu selalu menjaga protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan pakai sabun, memakai masker dan menjaga jarak. Ya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini diharapkan anak-anak dapat mengidentifikasikan hewan berdasarkan tingkat urutannya dalam rantai makanan. Kemudian anak-anak dapat merangkum keterangan dari bagian rantai makanan pada ekosistem. Kemudian anak-anak dapat menentukan pokok pikiran pada tiap paragraf. Ya, di sini Guru mempunyai bagian gambar rantai makanan. Di situ ada yang berkedudukan sebagai produsen, ya, berupa tanaman padi. Kemudian yang menduduki konsumen primer itu ada yang belalang, kemudian ada konsumen sekunder, ada konsumen tersier, dan ada konsumen final atau konsumen tingkat 4. Setelah konsumen tingkat 4 itu mati, kemudian diuraikan oleh zat pengurai berupa jamur dan bakteri. Dari bagian rantai makanan tadi dapat didefinisikan pengertian rantai makanan. Coba dibaca yang keras, Rama. Pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makanan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Iya, pintar sekali. Guru lanjutkan lagi. Ya, sekarang Guru mempunyai rantai makanan ya, bagian rantai makanan yang ada di sawah, yaitu proses makan dimakan yang terdapat di sawah. Coba yang menduduki produsen itu apa, Jaman? Padi, betul, pintar sekali. Kemudian konsumen tingkat 1 apa, Zada? Belalang. Pintar sekali. Kemudian konsumen tingkat 2 apa, Fata? Kata. Konsumen tingkat 4 apa, Fia? Ular. Konsumen tingkat 3 itu ular. Konsumen tingkat 4 itu apa? Elang. Ya, pintar sekali. Setelah elang itu mati, kemudian diuraikan oleh zat pengurai, yaitu jamur dan bakteri. Ya, Guru lanjutkan lagi. Selain di daratan, di lautan juga terjadi proses makan dan dimakan, ya, yaitu rantai makanan di laut. Di sini yang berkedudukan sebagai produsen itu apa, Jaman? Fitoplankton yang keras, pintar. Kemudian konsumen tingkat 1 apa, Fata? Zooplankton. Pintar sekali. Konsumen tingkat 2 apa, Rama? Ikan kecil. Pintar. Konsumen tingkat 3 apa, Marsha? Ikan besar. Konsumen tingkat 4 itu apa, Fia? Paus bergigi. Paus bergigi. Setelah paus itu mati, kemudian diuraikan oleh zat pengurai, yaitu jamur dan bakteri. Ya, kita tadi sudah membahas tentang bagian rantai makanan, kemudian pengertian rantai makanan, kemudian rantai makanan yang ada di sawah, dan rantai makanan yang ada di laut. Di sini Guru mempunyai lembar EKPD. Ini nanti kamu kerjakan secara berkelompok bersama dengan teman-temanmu ya. Ya, coba kamu buka halaman 4. Dibuka halaman 4. Di situ ada gambar rantai makanan. Kemudian untuk soal yang pertama, kamu disuruh menjelaskan tingkatan profit dalam rantai makanan tersebut. Kemudian disuruh menulis pengamatan. Ayo dikerjakan.
gambar ikan ya, bagus-bagus sekali. Coba dibaca yang keras dari situ Mas Rama. Di laut yang menjadi produser adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton. Hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil yang ikan besar. Dan konsumen empat adalah ikan-ikan besar. Bawahnya? Anak-anak, masih ingatkah kalian apa itu pokok pikiran sebuah paragraf? Iya, dari bacaan itu terkandung pokok pikiran. Kalian masih ingat tidak? Pokok pikiran itu apa? Siapa yang ingat untuk cari? Tuh. Oke. Untuk selanjutnya ya, Bu Guru akan menjelaskan mengenai pokok pikiran. Coba tunjuk jari siapa yang mau membaca. Yuk, pintar kan? Ya, Jamal, ayo dibaca. Pengertian pokok pikiran. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga pikiran utama. Gagasan utama dan gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Pokok pikiran dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, tengah, dan akhir paragraf. Ya, jadi pengertian pokok pikiran itu adalah ide utama suatu paragraf. Pokok pikiran itu bisa di awal kalimat, bisa juga di akhir paragraf. Coba dari pengertian pokok pikiran, kemudian kita akan belajar mengenai cara menentukan pokok pikiran. Yang pertama adalah membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Ya, di sini Guru mempunyai contoh teks bacaan lagi. Coba dibaca yang keras, Farhan. Rangkaian makanan adalah perjalanan makanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu burung elang mati, bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup, mengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah sebenarnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Ya, bagus, pintar sekali. Membacanya sudah lancar muridnya Bu Guru. Ya, untuk selanjutnya Bu Guru juga punya teks bacaan satu lagi. Coba dibaca yang keras, Silvi. Dibuka maskernya. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Iya, pintar sekali. Mbak Silvi membacanya juga sudah lancar. Coba dari dua teks bacaan tersebut ya, di situ terdapat ide pokok
kemudian ada peta pikiran ya. Di situ isinya itu ide pokok. Coba kamu kerjakan dulu ya. Kamu amati bacaannya pada setiap paragraf. Kemudian kamu kerjakan, kamu cari ide pokoknya itu apa pada setiap paragraf. Yuk, dimulai. Ya, sudah selesai belum anak-anak? Sudah. Ya, guru lanjutkan lagi. Ya, setelah anak-anak tadi belajar mengenai LKPD gagasan pokok, guru punya latihan soal. Mari kita kerjakan bersama-sama. Nomor 1. Dalam rantai makanan tadi berperan sebagai apa? Siapa yang bisa tunjuk jari? Ya, Wahyu. Jawabannya ya B. Apa itu? Produsen. Pintar sekali. Kemudian nomor 2. Hewan yang memakan produsen atau tumbuhan disebut konsumen. Siapa yang tahu tunjuk jari? Ya, Zahra. Tingkat 1. Ya, jawabannya A. Konsumen tingkat 1. Kemudian nomor 3. Dalam sebuah rantai makanan, bakteri dan jamur berperan sebagai siapa yang tahu jawabannya tunjuk jari? Damai. Nomor 3. Jawabannya D. Pengurai. Pintar sekali. Memang muridnya guru pintar-pintar. Ya, guru lanjutkan lagi yang nomor 4. Jika di sebuah petakan sawah yang ditanami padi terdapat ulat, burung, ular, katak, dan cakung, maka akan terjadi rantai makanan sebagai berikut. Siapa yang tahu jawabannya? Coba berdiri diam. Jawabannya ya A. Apa? Padi dimakan, belalang dimakan. Pintar sekali. Untuk soal nomor 5, guru punya bacaan lagi. Coba pian dibaca yang keras. Dalam teks itu, Hubungan lebah dan bunga merupakan contoh simbiosis mutualisme, pada hubungan tersebut, baik baik lebah maupun bunga sama-sama memperoleh keuntungan. Bunga menghasilkan madu yang kaki-kakinya menyentuh serbuk sari. Serbuk sari yang menempel pada kaki lebah akan terbawa oleh lebah yang masih berkelana dari satu bunga ke bunga yang lain. Saat kaki lebah yang ditempel. Oke. Ya, untuk soal nomor 5 ya, ini guru bacakan. Di sini ada paragraf. Hubungan lebah dan bunga merupakan contoh simbiosis mutualisme. Pada hubungan tersebut, baik lebah maupun bunga sama-sama memperoleh keuntungan. Bunga menghasilkan madu yang merupakan makanan lebah. Lebah membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Pada saat lebah menghisap madu, kaki-kakinya menyentuh serbuk sari. Serbuk sari yang menempel pada kaki-kaki lebah akan terbawa oleh lebah yang masih berkelana dari satu bunga ke bunga yang lain. Saat kaki lebah yang ditempeli oleh serbuk sari tersebut menempel pada putik bunga lain, terjadilah penyerbukan yang kelak akan terjadi proses pembuahan. Dari bacaan itu dapat disimpulkan gagasan atau ide pokok yang terkandung dalam teks bacaan di atas. Siapa yang tahu jawabannya tunjuk jari? Warna D.
Ya, tadi kita sudah belajar tentang rantai makanan yang ada di sawah, kemudian rantai makanan yang ada di laut, kemudian menentukan ide pokok suatu paragraf,